Ia Hai guys, welcome back. Iman ya. Untuk kalian para pecinta horor dan pecinta misteri, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Junko Furuta. Karena kasus kematiannya sangat terkenal di dunia, bahkan sampai diangkat menjadi sebuah film. Aku belum nonton sih filmnya. Kalau misalnya kalian mau, aku bisa cari linknya dan ditaruh di bawah. Tapi komen dulu di bawah kalau memang mau. Dan hari ini guys, kita akan membahas kasus kematian paling kejam di dunia, yaitu kasus kematian Junko Furuta. And before we do the exercise, the mirror mode. Slogan. Junko Furuta adalah seorang gadis cantik dan anggun yang lahir pada tanggal 22 November tahun 1971. Ia tumbuh besar di Misato, Saitama, di Jepang. Junko Furuta sekolah di SMA Yashio Minami dan kerja paruh waktu sepulang sekolah dan biasanya kembali ke rumah setelah senja. Jadi setelah maghrib itu dia biasanya pulang ke rumah. Di sekolahnya, Junko Furuta terkenal sebagai gadis paling cantik dan paling anggun. Saking cantiknya dia di sekolah itu, semua gadis-gadis yang ada di sekolah itu selalu menatapnya dengan tatapan iri. Tapi walaupun begitu, dia terkenal sebagai gadis yang sopan, yang baik, kalem, nggak neko-neko, ramah. Dan di sekolah yang sama juga ada seorang siswa bertubuh lumayan kekar bernama Hiroshi Miyano, yang ternyata juga terkenal memiliki link atau posisi di dalam sebuah kelompok mafia terkejam di Jepang yang biasa disebut Yakuza. Link tersebut digunakan oleh Miyano untuk berkuasa di SMA Yashio Minami ini. Dengan orang-orang tahu bahwa dia memiliki link dengan Yakuza, dia suka meneror orang-orang, ngebully, merampok semua orang-orang yang ada di sekolah. Dan dia juga tidak segan melawan kepada guru yang tidak ia sukai karena linknya tersebut. Nah, Miyano ini suka dengan gadis-gadis nakal yang biasa keluar malam, pakai pakaian seksi, ngerokok, mabuk-mabukan, jalan-jalan sama cowok. Nah, si Miyano ini suka dengan cewek-cewek seperti itu. Dan biasanya dia malam hari itu keluar keluyuran dengan teman-temannya sama Yakuza itu untuk merampok dan menculik gadis-gadis yang berpenampilan seksi dan hot itu untuk mereka culik dan diperkosa beramai-ramai. Hingga akhirnya Miyano bertemu dengan Junko Furuta. Meskipun Junko Furuta ini jauh dari radar wanita-wanita yang disukai oleh Miyano, tapi karena kecantikan dan keanggunan Furuta ini, hati Miyano pun luluh. Dan ia dengan gagah berani dan bangganya mendekati Junko Furuta dan langsung mengakui perasaannya kepada si Junko Furuta bahwa ia menyukai Junko Furuta sejak awal mereka bertemu. Tapi Junko Furuta karena memang tujuannya ke sekolah itu untuk sekolah, dia nggak berpikiran untuk pacaran dan ia menolak secara halus tawaran dari Miyano untuk berpacaran dengannya. Ia menolak Miyano dengan alasan tidak ingin berpacaran. Nah, itu adalah penolakan pertama yang diterima Miyano dari sekian lama ia hidup di sekolah itu. Itu adalah penolakan pertama, dan dari Junko Furuta ia belajar arti penolakan yang sebenarnya dan itu sangat sakit. Karena ditolak oleh Junko Furuta, Miyano pun kesal dan ingin balas dendam. Dan sampailah pada malam kejadian. Pada malam hari, tanggal 25 November tahun 1988, 3 hari setelah perayaan ulang tahun yang ke-17 Junko Furuta pulang kerja paruh waktunya setelah petang itu, dan secara kebetulan ia melewati jalan di mana itu tempat si Miyano dan teman-temannya biasa merampok dan menculik gadis-gadis. Di sana ada Miyano dan salah satu temannya, Nobuharu Minato, sedang mengincar gadis-gadis untuk mereka culik dan mereka perkosa. Dan sangat sayangnya Junko Furuta melewati daerah itu. Atas perintah Miyano, temannya Minato disuruh untuk menendang sepeda Furuta agar Furuta terjatuh dan Minato langsung kabur. Saat melakukan itu, Miyano datang dan berpura-pura akan membantu Furuta untuk mengantarnya pulang. Junko Furuta yang sudah tahu siapa Miyano, meskipun dia mungkin nggak tahu atau nggak peduli dengan link Yakuza yang terkenal itu, dia pun setuju diantarkan Miyano untuk pulang ke rumah menggunakan sepedanya. Tapi bukannya dibawa ke rumah, Junko Furuta ternyata dibawa ke sebuah gudang bekas yang kosong dan terbengkalai. Dan kemudian setelah sampai di sana, Minato yang tadi pura-pura kabur itu menyusul dengan membawa 2 orang teman mereka, yaitu Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Jadi di gudang kosong itu ada Junko Furuta dan Miyano dengan ketiga orang temannya. Di gudang itu, Miyano mengancam Junko Furuta agar tetap diam dan tidak berteriak atau meminta bantuan. Karena jika tidak, maka ia mengancam Junko Furuta ini jenis kayak membunuh gitu dengan menyinggung link-link Yakuza yang tadi disebutkan. Dari gudang kosong itu, Junko Furuta dibawa ke hotel awalnya, terus dipindah ke rumah temannya si Minato, ke rumah orang tua Minato. Junko Furuta tak mampu melawan karena kalah dari segi fisik, dia hanyalah gadis
kecil dengan 4 orang cowok yang lumayan besar badannya. Jadi dia nggak bisa melawan karena fisiknya, dan akhirnya ia hanya bisa mengikuti permintaan dari keempat orang ini. Saat Junko Furuta dibawa ke rumah orang tua Minato sempat curiga tentang apa yang terjadi dengan gadis itu, tapi mereka memilih bungkam karena mereka tahu Miyano mempunyai link dengan mafia Yakuza itu, dan anak mereka Minato sendiri suka bersikap keras dan kasar kepada mereka, jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka cuma bisa diam aja. Nah, orang tua Junko yang tahu anaknya hilang nggak balik-balik sampai tengah malam itu, mereka pun melaporkan kepada polisi. Namun di saat yang sama, Miyano menyuruh Junko Furuta untuk menelpon orang tuanya dan mengaku kepada orang tuanya bahwa ia sedang menginap di rumah temannya dan baik-baik saja. Walaupun dengan paksaan, akhirnya Junko Furuta menelpon orang tuanya dikelilingi oleh 4 pria itu untuk bilang bahwa dia baik-baik aja dan dia di rumah temannya menginap untuk beberapa hari ke depan. Dan akhirnya orang tuanya pun percaya atas kata-kata dari Junko Furuta, dan mereka pun tidak jadi melaporkan kepada polisi. Dan sejak malam itu sampai 40 hari ke depan, Junko Furuta mengalami penyiksaan yang sangat hebat di dalam rumah orang tua Minato. Dan tingkat kekejaman penyiksaan itu udah di luar akal manusia. Junko hampir setiap saat dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon dan dijadikan samsak. Perutnya sering dihantam barbel. Ia dibiarkan kelaparan dan sengaja dipaksa untuk memakan kecoa hidup dan meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya dibakar dan kadang ditetesi lilin yang panas di kelopak matanya. Bagian tubuh lainnya dimutilasi seperti jari, telinga, dan sebagainya. Namun di kondisinya yang sangat brutal itu, dia tetap dipaksa untuk bermasturbasi di depan keempat pria bejat ini. Kemaluan dan anusnya dimasukkan benda-benda hingga ia pendarahan yang sangat hebat. Ia juga kehilangan kemampuan mengontrol kandung kemih dan buang air besar. Pada bulan Desember tahun 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan yang tidak manusiawi itu, Junko Furuta sempat menelpon kepolisian karena dia menemukan handphone salah satu pelaku, namun gagal karena ketahuan oleh pelaku itu, dan ia kembali mengalami penyiksaan dengan cara dibakar. Junko Furuta memohon-mohon dan meminta kepada semua pelaku agar membunuh dirinya saja, karena dia tidak kuat lagi untuk mengalami semua penyiksaan ini. Tapi bukannya mendapatkan pengampunan atau pengasihan, dia malah disuruh tidur di balkon, padahal saat itu sedang musim dingin. Sampai memasuki bulan Januari, penyiksaan terus dilakukan sampai bentuk fisik Junko Furuta berubah drastis. Luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Melihat kondisi fisik Junko Furuta, para pelaku sudah kehilangan niat bejatnya untuk memperkosa dan sempat mencari korban lain untuk melakukan hal yang serupa dengan Junko Furuta. Dan pada 4 Januari tahun 1989, kondisi fisik Junko Furuta sudah hancur lebur, dan dari catatan Kenji Nakano, seorang reporter, Furuta meninggal dunia setelah mendapati penyiksaan selama 2 jam. Para pelaku membungkus mayat Junko Furuta dengan selimut dan memasukkannya ke dalam drum plastik seukuran 200 liter dan menimbunnya dengan semen basah. Pada jam 8 malam, mereka membawa drum berisi semen itu ke sebuah daerah yang berada di Koto, Jepang, dan membuangnya ke dalam truk semen. Penangkapan para pelaku terjadi pada akhir Januari tahun 1989, dan drum yang berisi tubuh Junko Furuta ditemukan pada 30 Maret, 2 bulan setelahnya. Pengadilan dilakukan kepada 4 orang pelaku kejam ini, namun keputusan pengadilan itu membuat semua warga di Jepang heboh dan tidak menerima karena menurut mereka hukuman itu tidak adil. Hukuman yang paling ringan untuk 3 orang pelaku hanyalah 7 tahun penjara, dan untuk Miyano yang harusnya dihukum seumur hidup malah dihukum 20 tahun penjara, dan itu kayaknya cukup sama dengan pengadilan awalnya sempat tertekan dengan keinginan masyarakat karena para pelaku masih di bawah umur, jadi mereka bingung untuk menempatkan hukuman apa yang pantas untuk mereka. Namun setelah masa hukuman mereka selesai, mereka masih tetap melakukan kejahatan-kejahatan yang biasa mereka lakukan itu, dan mereka tidak berubah sedikit pun. Dan banyak orang-orang masyarakat di Jepang meminta harusnya mereka itu dihukum mati, dihukum seumur hidup, karena orang-orang seperti mereka tidak pantas ada di masyarakat Jepang, karena pastinya dapat meresahkan semua orang yang berada di dekatnya. Namun yang kita tahu adalah Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-temannya hadir di sana dan larut dalam kesedihan, dan kisah Junko Furuta diabadikan dalam sebuah novel dan film layar lebar.
Jadi itu kasus mengerikan Junko Furuta. Aku sebenarnya udah tahu cukup lama tentang kasus ini, aku udah baca cukup lama. Namun aku nggak mau bahas di konten karena terlalu mengerikan untuk dibahas menurut aku. Tapi karena udah banyak request yang minta, jadi aku bikin video ini. Aku juga nggak tahu poin yang bisa kita pelajari dari kasus ini, tapi yang bisa aku pesankan adalah please, please, please untuk kalian semua, jauhi jalan-jalan sepi, jalan-jalan yang tidak ada orang dan tidak ada pencahayaan atau kurang penerangan. Karena banyak kejadian-kejadian kejahatan itu dimulai dari tempat-tempat sepi dan tempat-tempat gelap itu. Jadi aku lebih menyarankan kalian dan diri aku sendiri untuk lebih memilih jalan yang jauh tapi ramai dan terang daripada jalan yang dekat tapi sepi dan nggak ada orang. Karena seperti tadi aku bilang, kejahatan-kejahatan banyak muncul di tempat-tempat gelap dan tempat-tempat sepi. Jadi, please be safe. Tetap aman. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada dan orang-orang terdekat kita sekalipun. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk pelangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.